Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Agustina. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan kasus COVID-19 saat era new normal di wilayah saya dalam rumusan teorinya Dahlgren dan Whitehead, dengan menjelaskan apa saja yang mempengaruhi COVID-19 dengan melihat new normal berhasil atau tidak dalam menerapkan protokol kesehatan masyarakat. Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa kesehatan atau penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak di berbagai lapisan lingkungan. Sebagian besar determinan kesehatan tersebut sesungguhnya dapat diubah. Lapisan pertama yaitu lapisan mikro. Determinan kesehatan meliputi perilaku dan gaya hidup individu yang meningkatkan atau merugikan kesehatan dan dapat diubah dengan intervensi individual. Misalnya yang mempengaruhi peningkatan COVID-19 yang mana masyarakat tidak mau menjaga jarak. Menurut pemerintah, minimal menjaga jarak sekitar 1 meter. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar rumah, seperti pergi ke pasar, supermarket, dan lainnya. Jika keluar rumah, selalu menggunakan masker. Usahakan selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setiap bersentuhan dengan yang lainnya, seperti pergi ke pasar. Itu harus mencuci tangan karena kita tidak tahu itu bekas orang atau kita bersentuhan dengan orang. Maka usahakan kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Masih banyak masyarakat yang meremehkan tentang virus ini, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu level meso. Level meso adalah pengaruh jejaring sosial dan komunitas. Level meso ada sebagian yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan yang dapat mempengaruhi COVID-19 ini. Pengaruh jejaring sosial yang menguntungkan, kita tahu di mana daerah yang sudah ditemukan COVID-19. Serta komunitas banyak yang tergerak untuk melakukan donasi dan menolong masyarakat sekitarnya. Dan yang untuk merugikan yaitu komunitas yang masih mengadakan acara atau pesta pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, level exo.
Lapisan ketiga, level EXO, kondisi hidup dan tempat kerja. Level EXO pada saat pandemi ini, kita ketahui banyak di desa dan wilayah, di desa-desa dan wilayah saya juga yang melakukan gerakan lockdown. Gunanya untuk lockdown ini untuk mencegah COVID-19 di wilayah kami maupun yang lainnya. Gerakan lockdown ini dilakukan dengan menutup portal komplek atau disebut karantina wilayah. Dan perlu kita ketahui di wilayah masing-masing harus menyediakan cuci tangan. Tidak selain itu, tidak hanya di wilayah saja, seperti di pasar juga harus, supermarket maupun yang lainnya. Kemudian lapisan level makro meliputi kondisi-kondisi dan kebijakan makro, sosial, ekonomi, budaya, dan politik umumnya, serta lingkungan fisik. Makro, hal tersebut merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah terus berubah-ubah. Bahkan peraturan pemerintah banyak yang tidak dijalankan di provinsi-provinsi di Indonesia ini. Peraturan tersebut tidak ditegaskan. Dari determinan makro ini bahwa masih banyak yang merugikan masyarakat. Salah satunya tidak disiplinnya perilaku masyarakat untuk membantu pemerintah memutuskan mata rantai kasus tersebut. Masih banyak masyarakat yang keluar rumah tidak stay home dan keluar rumah tidak menggunakan masker. Itu melanggar perintah pemerintah. Begitu juga dengan peraturan pemerintah yang tidak jelas, yang sering berubah-ubah, seperti ibadah yang dilarang, kadang dibolehkan, kadang tidak. Ada juga yang menguntungkan seperti kondisi hidup serta level EXO. Jika new normal ingin berhasil, pemerintah harus siap untuk menyiapkan pelayanan dengan sempurna, serta pemerintah harus tegas kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih disiplin. Dan pemerintah harus tegas dengan peraturan yang tidak berubah-ubah agar masyarakat disiplin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.